97,4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora dan juga small listeners. Kita di Children Talks Podcast nih ya, bersama Dinas P3 AP2 dari SMA Yogyakarta. Dan nanti juga bersama DPRD dari SMA Yogyakarta ini ya. Kita akan berbincang ya sahabat Sonora seputar masa depan anak Jogja seperti apa. Nanti akan kita perbincangkan hingga nanti tuntas pukul 13 ya. Nah, untuk Anda yang mau bergabung silakan Anda bisa telepon di 557762 ataupun juga Anda bisa bergabung melalui SMS dan WhatsApp di 08175483 200. Dan saat ini sudah hadir, ini ada beliau Kepala Dinas P3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIP MM. Kita sapa. Selamat siang Ibu Erlina, apa kabarnya? Selamat siang Mas Asta, selamat siang para sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan Children Talks pada siang hari ini. Siang hari ini ya, luar biasa ini suasana cerah ya. Dan kita juga membahas sesuatu yang asik banget ini ya, seputar anak ini, masa depan anak Jogja itu seperti apa gitu ya. Dan kita langsung aja Bu, sebenarnya kalau disebut seperti tema kita, masa depan anak Jogja. Nah, anak Jogja sendiri itu siapa ini? Jadi Mas Asa dan para sobat Sonora, yang dinamakan anak itu adalah di dalam undang-undangnya itu adalah termasuk yang ada di dalam kandungan sampai di usia 18 tahun gitu. Itu tergolong usia anak. Nah, maka kemudian ada undang-undang perlindungan anak gitu ya. Kemudian di daerah-daerah juga kemudian ada perda-perda, termasuk di DIY ini ada perda perlindungan anak. Kemudian diikuti dengan turunan-turunannya sampai ke tingkatan teknis ada pedoman-pedomannya begitu untuk memastikan anak-anak di DIY ini terpenuhi hak-haknya dan terlindungi gitu. Jadi supaya anak-anak ini bermasa depan baik. Nah, dengan terpenuhi hak-haknya itu semua haknya, artinya hak tumbuh kembang, hak partisipasi, hak apapun begitu, sehingga kemudian bisa tumbuh optimal untuk masa depan yang lebih baik begitu. Oke, itu yang disebut anak Jogja. Ini harus tinggal di Jogja kayak gitu berarti? Iya. Oh gitu ya. Tinggal di Jogja. Meskipun mungkin KTP-nya nggak Jogja juga nggak apa-apa, tinggal di Jogja gitu ya. Jogja ya Ibu ya. Oke. Tadi sudah disinggung sih sebenarnya berkaitan dengan hak-hak dari anak itu, ada hak tumbuh kembang, kemudian hak untuk hidup. Nah ini mungkin penjabarannya seperti apa sih Bu kalau kita ngomongin seputar hak-hak anak Jogja kayak gitu? Iya, jadi jumlah anak di Jogja ini kan juga cukup besar Mas. 25,9% sendiri dari penduduk. 25,9%. Wah, itu di 2021. Atau kalau jumlah ya 952.330 kan cukup besar ya. Dan kami, kita semua lah, bukan kami saja gitu. Kita semua komponen masyarakat itu kan harus memastikan anak-anak ini terpenuhi hak-haknya dan terlindungi tadi. Terkait dengan hak hidup, bahwa anak ini maupun yang masih di dalam kandungan itu punya hak hidup loh, sehingga harus kita pastikan calon-calon bayi ini semenjak dari di dalam kandungan itu juga harus terpenuhi hak tumbuh kembangnya di situ gitu, supaya nantinya si anak ini ketika lahir itu kemudian bisa tumbuh sempurna. Nah, jadi di dalam kandungan pun sudah harus dipastikan terpenuhi gizinya, terpenuhi unsur-unsur psikologisnya dan sebagainya. Jadi ibunya pun dalam rangka itu harus didampingi, dibantu begitu. Dan si ibu juga harus sadar supaya memenuhi hak-hak dari calon jabang bayinya itu, gitu kan. Karena di dalam undang-undang sejak masih di dalam kandungan pun itu sudah melekat hak itu yang harus terpenuhi begitu. Kemudian ketika sudah lahir, di dalam usia anak dari sejak lahir sampai 18 tahun itu juga harus kita penuhi, karena anak-anak ini adalah generasi masa depan. Nah, harus kita pastikan bahwa tumbuh kembang mereka sempurna, mereka kebutuhan fisik dan psikisnya itu terpenuhi. Fisiknya kan macam-macam, dari mulai makanan minumannya, kemudian pendidikannya, beraktivitasnya. Kemudian kesehatan ini masuk? Kesehatan sangat termasuk ya, nutrisi dan sebagainya itu,
psikis itu yang kadang-kala tidak begitu terperhatikan ya, perkembangan psikisnya. Lihatnya yang yang kelihatan tok. Nah, padahal justru yang psikis itu sangat berpengaruh. Berpengaruh di dalam tumbuh kembang juga loh. Kalau psikisnya tidak baik, tumbuh kembangnya juga bisa jadi tidak baik. Kemudian psikis ini juga nantinya bisa mempengaruhi perilaku, mempengaruhi karakter dan sebagainya. Sehingga kita semua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak ini itu juga harus memastikan bahwa nilai-nilai yang diberikan, cara pengasuhan, monggo Pak Gus, siang. Cara pengasuhan selain yang ketok-ketok tadi, gizi dan sebagainya tadi, pendidikan dan sebagainya terpenuhi. Nah, sehingga nanti diharapkan sampai usia 18 semua terpenuhi itu, setelah lepas usia anak atau setelah usia 18, si anak-anak ini sudah cukup mumpuni, sudah cukup siap gitu untuk mengarungi hidup selanjutnya sebagai orang dewasa gitu. Ya, dan itu kita semua bertanggung jawab mendidik, menumbuhkan atau mengasuh satu anak aja itu dibutuhkan sekampung loh. Tidak hanya satu keluarga gitu. Jangan lupa gitu, bahwa mengasuh, mendidik, mengembangkan anak ini diperlukan orang sekampung. Sekampung itu sekampung pengertian luas ya. Artinya ya satu desa, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara gitu. Itu karena semuanya sangat berpengaruh. Nah, maka semoga kita sadar untuk hal itu sehingga kemudian kita bersama-sama mewujudkan itu, begitu Mas Hasta. Oke, Bu, kita stop dulu ya, karena ini kita sudah kedatangan juga narasumber dari DPRD Daerah Yogyakarta, tepatnya dari Ketua Komisi D DPRD Daerah Yogyakarta ya. Ada Bapak Kuswanto SIP. Sugeng siang, selamat siang Pak Gus. Apa kabarnya menikah? Kabar baik. Wah, luar biasa, ini pasti harinya juga istimewa ini ya Pak. Iya. Wah. Jadi Pak, tadi kita sudah ngobrol sama Ibu Erlina Pak dengan siapa sebenarnya anak Jogja itu ya, yang ternyata itu usianya 18 ya Bu ya. Disebut anak itu ya, berarti saya nggak masuk anak-anak. Padahal saya maunya mantan anak. Maunya diperhatikan terus itu. Aduh, oke. Pak Gus, ini kalau melihat tadi kan sudah disinggung juga berkaitan dengan hak-hak dari anak-anak itu sendiri. Kalau jenengan sendiri nih, Pak Gus, ini melihat seperti apa sih hak-hak anak dan mungkin penjabarannya seperti apa, monggo nih. Iya, terima kasih. Mungkin nanti tadi Bu Erlina selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk DIY ini sudah bercerita panjang lebar. Ini mohon maaf kami agak terlambat. Tadi ada acara dengan Pol PP juga berkaitan dengan anak Jogja. Tentu saja sudah diceritakan dari dalam kandungan sampai usia 18 ini merupakan anak Jogja. Nah, kalau menurut saya ini betul-betul perlu perhatian khusus untuk anak-anak Jogja ini. Dengan majunya teknologi sekarang ini tidak menutup kemungkinan menurut saya ini. Itu juga merupakan penjajahan moral bagi generasi penerus bangsa. Menurut saya, Pak. Dengan mereka anak baru usia TK saja sudah pegangannya Android, Pak. Handphone ya Pak ya? Iya dong. Sedangkan orang tua sendiri kurang peduli terhadap apa sih yang dapat diakses dari Android tersebut. Padahal itu bisa mengakses apa saja, Pak. Bisa untuk pendidikan, atau memang ada untung ruginya sebetulnya. Bisa berpengaruh kepada anak-anak yang usia belum cukup, melihat menggunakan Android itu bisa mengakses apa saja. Ini yang saya khawatirkan. Terus seperti apa generasi 20 tahun ke depan? Ini yang saya khawatirkan. Maka kalau menurut saya penanganan ini harus diseriusi. Begitu Pak. Iya. Oke. Tapi karena sekarang kan zaman global, jadi ingat nyanyian itu Bu, globalisasi. Betul. Iya. Nah, itu kan kita tidak terlepas dengan gadget kayak gitu Pak. Jadi mestinya semuanya bijak ya menggunakan atau seperti apa Bu? Ini penting sekali apa yang disampaikan Pak Gus tadi. Sebetulnya tidak hanya kita mementingkan pendidikan atau edukasi terhadap anak. Pendidikan atau edukasi terhadap para orang tua itu juga penting banget gitu. Karena mereka yang mendampingi anak-anak ini. Nah,
sadarlah diri masing-masing ya, keluarga gitu, orang tua gitu, apakah sudah terdidik dengan baik. Artinya, apakah mereka memiliki kapasitas, para orang tua ini memiliki kapasitas yang cukup. Kapasitas itu tidak hanya kapasitas dari sisi kompetensi pendidikannya ya, tetapi dari sisi tadi yang disampaikan Pak Kus tadi, kompetensi moral gitu, etika, nilai-nilai dan sebagainya, sehingga mereka cukup cakap untuk mendidik anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya gitu. Jadi ketika anak-anak ini harus difasilitasi dengan gadget tadi, itu juga orang tua yang memiliki kecakapan tadi, itu pasti kemudian yang mendampingi, yang mengawasi, memantau, ngajari dan sebagainya itu dengan baik. Nah, masalahnya adalah kalau orang tua memiliki masalah-masalah gitu. Pertama tidak cakap tadi. Yang tidak cakap itu yang dua hal tadi ya, secara pendidikan maupun secara moral, etika, nilai-nilai tadi, maupun kekurangan waktu untuk mendampingi anak-anaknya, mendidik. Iya. Gitu. Nah, jadinya masalahnya nanti masalah keluarga ini turun sampai ke masalah anak gitu kan. Dan anak karena masih anak-anak dengan pola pikir yang masih anak-anak juga belum bisa dengan cakap membedakan baik benar salah tadi, maka sangat mungkin kemudian berperilaku negatif. Nah, kalau anak berperilaku negatif itu yang salah sakjane sopo. Gitu ya. Iya. Oke, bagus ini. Ini kan gadget itu seperti ini sebelum kita nanti ke hak anak dan juga perda yang ini ya, yang berkaitan dengan hak anak ya. Saya kembali ke gadget karena nanti ada kaitannya juga. Ini kan seperti mata uang ya. Ada sisi yang positif, ada sisi negatif. Tapi kita juga seperti tadi disinggung sama Bu Erlina, nggak bisa nih terlepas karena dunianya seperti itu juga. Nah, ini gimana, Pak? Ya, makanya begini, masalah pendidikan anak ini, kalau sekarang yang namanya orang tua itu hanya menyerahkan ke pihak sekolah. Nah, setelah itu sebetulnya di sekolah itu berapa jam toh? Ya paling tidak di situ orang tua juga bertanggung jawab, masyarakat sekitar juga ikut bertanggung jawab, sehingga didikan anak ini betul-betul terpantau. Jangan malah sekarang kebanyakan loh ini Pak, yang saya sampaikan itu fakta di lapangan, bahwa anak-anak dibelikan gadget, orang tuanya main sendiri Pak. Nah di sini ini yang terjadi di lapangan. Lebih-lebih ketambahan lagi orang tua yang broken. Korbannya jadi anak. Maka terjadi sekarang muncul merebak yang namanya istilah klide. Ini apa sih? Kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan. Ini ada penyebabnya. Penyebabnya akhirnya muaranya ke orang tua. Orang tua kurang pengawasan, orang tua yang istilahnya carut marut keluarganya. Inilah dampaknya timbulnya klide. Nah ini juga. Oke. Bu Erlina, kalau kondisi di Jogja sendiri seperti apa Ibu? Ya, kalau jadi dengan amati mungkin ada satu cerita atau pengalaman atau data kayak gitu. Kalau kita lihat memang anak-anak yang bermasalah juga banyak dari sejumlah anak semuanya di DIY ini ya. Termasuk diantaranya anak-anak yang mengakses layanan kekerasan kami gitu. Yang jenis kekerasannya macam-macam tadi. Kemudian kalau yang viral gitu ya seperti yang disampaikan Pak Kus tadi, yang kejahatan jalanan yang dilakukan oleh usia anak gitu. Itu juga makin meningkat gitu. Apalagi di masa pandemi Covid ini ya Pak Kus ya. Itu makin meningkat. Itu baru yang kejahatan jalanan. Yang kejahatan lainnya itu juga banyak gitu. Kejahatan seksual misalnya, ya pelecehan, pencabulan, perkosaan. Sudah ada juga yang usia-usia anak seperti itu. Maupun kenakalan-kenakalan yang masih dibilang tergolong ringan gitu. Meskipun itu juga sebetulnya tidak boleh gitu ya. Bullying, grooming dan sebagainya, termasuk diantaranya vandalisme, melakukan kekerasan yang kecil-kecil begitu. Itu kan juga tetap tidak. Itu kan merupakan penyimpangan perilaku juga gitu, yang mungkin tidak terdampingi dengan baik tadi. Nah, dari yang jumlah yang tergolong viral itu dan kemudian juga semakin bertambah ya tingkat kualitas kenakalan kejahatannya gitu. Nah, itu kan menjadi keprihatinan bersama. Dan seperti info-info yang beredar bahwa ada banyak anak-anak ini yang masuk di dalam kelompok-kelompok yang melakukan kenakalan kejahatan tadi, tawuran dan sebagainya, termasuk diantaranya itu kan cukup besar, cukup banyak.
Nah, sehingga ini harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat di dalam perlindungan anak ini. Artinya perlindungan anak itu terdiri dari dua tadi ya, pemenuhan hak anak dan keterlindungan anak tadi. Nah, tidak hanya dipasrahkan ke sekolah gitu, bahkan tidak hanya dipasrahkan ke keluarga, tetapi masyarakat pun harus ikut serta di dalam pencegahan dan penanganannya. Sangat mungkin juga selain tadi disampaikan Pak Kus, anak-anak ini berasal dari keluarga yang bermasalah, gitu, berkonflik dan sebagainya, yang melakukan pengasuhan tidak baik. Kemudian yang kedua, sangat mungkin anak juga merasa tidak aman, tidak nyaman di sekolah, gitu. Dan sangat mungkin juga karena memang di lingkungan tidak disediakan tempat yang cukup atau ruang-ruang terbuka yang cukup bagi anak-anak ini berkegiatan. Pusat-pusat kreativitas anak, pusat-pusat kegiatan anak dan sebagainya. Sehingga mungkin kumpulan dari semua permasalahan ini yang di usia anak itu mereka remaja terutama ya, mereka itu sedang mencari jati diri, sedang pengen beraktivitas banyak gitu, sedang agresifnya gitu kan, sedang minta perhatian gitu. Tapi dulu gitu. Nah, tapi tidak terpenuhi gitu. Tidak terpenuhi apa yang diinginkan, nah itu kemudian bisa muncul dalam bentuk perilaku yang negatif. Oke, baik. Menarik ini di sesi pertama ini. Ini satu hal yang juga tadi sempat saya garis bawahi bahwa ini butuh kerjasama semua pihak. Betul. Bukan orang tua saja, atau mungkin malah bukan cuma DP 3AP2 saja ya, tapi semua orang, masyarakat sekitar juga perlu berkontribusi berkaitan dengan hak-hak anak ini juga. Nanti akan kita lanjutkan perbincangan yang cukup menarik ini, sahabat Sonora juga semua listeners, kita cocokkan dulu dalam waktu kita dan juga ada komersial yang akan kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan perbincangan seputar masa depan anak Jogja di program Children Talks kali ini edisi di Kamis 17 Februari 2022. Bersama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. ...97,4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di Children Talk ini ya, bersama Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga bersama Dinas P3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Yang mau bergabung boleh nih di 557762 teleponnya, ataupun juga SMS dan WhatsApp-nya di 081754832000. Tadi sudah diawali sahabat Sonora dengan penjelasan berkaitan dengan hak-hak apa sih yang mestinya dapatkan dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun, termasuk juga sebenarnya untuk masalah pendidikan itu menjadi dan juga pengawasan menjadi kewajiban semua pihak kayak itu ya. Nah, kembali ke hak-hak anak gitu, Bu Erlina. Ini kalau di daerah istimewa Yogyakarta apakah sudah terpenuhi atau sebenarnya ada strategi-strategi untuk menuju ke sana kayak gitu Ibu? Jadi untuk DIY ini kalau secara nasional ya, DIY ini sudah bagus. Artinya ada di ranking yang paling atas gitu. Paling tinggi pencapaian dari indikator perlindungan anak IPA gitu ya. Kita paling atas gitu, di atas dari provinsi-provinsi lainnya. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat ya masih banyak PR juga gitu di DIY ini. Tapi kalau dibandingkan provinsi lain, oke lah kita paling bagus gitu. Nah di dalam indikator perlindungan anak ini kan ada banyak macam pembentuknya. Ya terkait dengan hak sipil dan kebebasan. Jadi ada 5 klaster di dalamnya gitu ya. Klaster 1 itu terkait hak sipil dan kebebasan, kemudian klaster 2 itu terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kemudian klaster 3 terkait dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan, kemudian klaster 4 terkait dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nah itu adalah kaitannya dengan pemenuhan hak anak. Kemudian ada klaster 1 lagi, klaster 5 itu yang terkait dengan perlindungan khusus anak tadi. Ya, jadi yang namanya perlindungan anak itu adalah pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
Nah, di dalam penghitungan ataupun pemenuhan indikatornya ya ada di dalam 5 klaster itu. Nah, untuk yang pemenuhan hak anak, indeksnya Yogyakarta ini juga tinggi gitu, paling atas. Tapi untuk yang perlindungan khusus anak kita masih punya PR karena belum jadi paling atas tadi. Tetapi kalau dijumlahkan itu untuk indeks perlindungan anaknya kita paling atas. Nah, tetapi kan nggak boleh jumawa ya Mas, gitu karena kalau kita perhatikan, kita asesmen juga terkait dengan itu juga masih banyak PR yang belum terpenuhi. Kemudian terkait dengan itu juga ada yang namanya Provinsi Layak Anak. Nah, DIY ini termasuk yang tinggi juga pencapaiannya sebagai pelopor Provinsi Layak Anak atau Profila gitu. Itu penilaiannya juga dari pusat. Nah, kemudian di bawahnya itu juga menilai dari kabupaten kota kita gitu. Di dalam hal sama pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak tadi. Nah, untuk kabupaten kota layak anak ini memang masih variatif di DIY ini. Yang paling tinggi itu kota, termasuk di dalam grade utama gitu. Kemudian yang kedua Sleman. Nah, Sleman itu yang grade Nindya. Kemudian yang 3 kabupaten lain, Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo itu masih ada di grade Madya gitu. Ya PR-nya itu karena target yang ditargetkan oleh Bapak Gubernur di dalam RPJMD itu harusnya semuanya ya minimal Nindya. Nah, maka memang 3 kabupaten ini yang masih kita dampingi secara ketat gitu, untuk kemudian bisa naik peringkatnya menjadi Nindya. Gitu. Nah, ini usaha berat gitu karena yang terlibat di dalam indikator-indikator untuk bisa mencapai pemenuhan hak anak dan keterlindungan anak tadi kan banyak sekali komponennya. Karena kan itu tadi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak-hak macam-macam partisipasi dan sebagainya. Itu kan di dalam mendukung untuk pemenuhan hak anak dan keterlindungan anak. Jadi 3 kabupaten ini belum bisa mencapai itu gitu. Jadi ya di banyak indikator masih lemah. Nah, sehingga satu persatu dioncei gitu ya, didorong, diadvokasi, dibantu gitu supaya bisa naik peringkat. Nah, sebetulnya sih targetnya bukan peringkat-peringkatannya tetapi targetnya adalah bahwa daerah ini wajib untuk melakukan program-program kegiatan dalam rangka untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak gitu. Dan bonusnya kalau bisa melakukan itu ya peringkatnya tinggi gitu ya. Oke. Bagus, ini sudah peringkat tinggi Pak. Nah, tapi tadi disampaikan sama Bu Erlina juga kita nggak boleh jumawa. Betul. Karena tetap masih ada beberapa yang belum terpenuhi kayak gitu ya. Nah, dari teman-teman dari DPRD sendiri sebagai apa ya yang menggodok perda-perda yang ada gitu. Nah, seperti apa Pak mungkin yang disampaikan ya. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan Kepala Dinas DP3 P2 bahwa di DIY itu ada 4 kabupaten 1 kota. Nah, grade yang masih di bawah ada 3 kabupaten ya. Kami selaku DPRD tentu saja punya fungsi pengawasan, legislasi dan juga penganggaran. Nah, kami dorong dari 3 fungsi apa yang dibutuhkan di DP3 P2 yang untuk memajukan perlindungan masalah anak tersebut. Oke. Iya. Gitu Bu. Iya. Supportnya luar biasa ternyata. Betul, termasuk DPRD kemudian dahulu tahun 2018 menyetujui untuk Perda nomor 2 tahun 2018 terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Itu kan ya seperti itu dalam rangka untuk mendukung Pemda begitu. Oke, itu perdanya nomor 2 tahun 2018. Oke deh. Tadi juga disampaikan tentang ada peraturan regulasi lainnya juga. Iya. Jadi selain Perda tadi kan kemudian ada turunannya ya Pergub 38 tahun 2020 itu ada RAD-nya atau Rencana Aksi Daerah untuk penyelenggaraan perlindungan anak itu di DIY. Kemudian juga ada lagi yang terkait dengan kekerasan. Perda nomor 3 tahun 2018 itu tentang pencegahan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak gitu. Nah, termasuk diantaranya kan anak ini juga. Jadi semuanya ya dalam upaya untuk tadi pemenuhan dan perlindungan. Oke. Menarik ini. Ada Perda dan juga Pergubnya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ketika pembuatan Perda ini sudah melibatkan anak-anak
ketika menyampaikan suara-suaranya. Ya tentu. Pak Gus. Ya. Gimana, Pak? Setiap kita menggodok perda, kita perlu melibatkan yang akan kita tangani apa sih? Aspirasi seperti apa sih? Sehingga aspirasi tersebut sesuai dengan yang diharapkan di perda tersebut. Nah, kalau itu aspirasi tidak diambil, tidak apa artinya kita memaksakan kehendak, berarti kan gitu. Bukan perdana, gitu. Udah orang tua mungkin. Iya. Nah, salah satunya yang dilibatkan oleh Dewan di dalam pembahasan perda ini itu juga yang namanya Forum Anak Daerah. Yeah. Forum anak daerah itu anak-anak isinya, ya sebagai perwakilan dari komunitas anak-anak ini. Nah, Forum Anak Daerah itu di tingkatan provinsi ada, di tingkatan kabupaten kota juga ada. Semuanya dengan SK, ya. Kalau yang provinsi dengan SK gubernur, yang kabupaten kota dengan SK bupati atau wali kota. Kemudian kami mendorong untuk semua kecamatan itu punya juga forum anak tingkat kecamatan. Dan untuk desa atau kelurahan gitu punya juga forum anak desa namanya gitu. Karena nomenklaturnya kan nomenklatur yang dari tingkat pusat sana. Jadi namanya masih tetap forum anak desa gitu. Itu juga dalam rangka supaya anak-anak ini dari tingkatan yang bawah tadi, tingkatan desa atau kelurahan tadi, itu juga ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Mereka menyuarakan kepentingan, kebutuhan dan sebagainya di dalam musrenbang dan sebagainya, sehingga kemudian di dalam pembuatan perencanaan dan penganggaran dari tingkat bawah sampai tingkat provinsi tadi, suara anak ini yang mereka menyuarakan kepentingan dan kebutuhannya untuk terpenuhi tadi, kemudian bisa ikut masuk di dalam apa yang dirancang oleh pembangunan ini. Pelibatan anaknya luar biasa, bagus ini ya. Ternyata sudah nggak semata-mata ini dibuat ini ya untuk orang-orang dewasa saja, tapi juga pelibatan dari anak-anak, ada forum-forum dari desa sampai ke daerah itu ada semuanya, provinsi juga ada gitu ya. Iya. Dan itu mereka semua kami latih, Mas. Artinya kami koordinasikan, dilatih itu supaya kompetensi mereka itu cukup cakap untuk bisa menyuarakan, untuk bisa berbicara, berkomunikasi, itu berelasi dengan pihak-pihak terkait juga di dalam proses-proses pembangunan itu. Itu ya, jadi nggak sekedar dibiarkan saja. Termasuk kami ajak ke Dewan juga untuk berdiskusi dengan anggota Dewan. Sering sekarang audiensi dari anak-anak. Iya. Pak, kalau ke Dewan mereka harus menyampaikan apa? Kepengen tahu apa tugas fungsi Dewan di kantor itu. Sering seperti itu. Ada anak SMP itu sering datang ke sana. Ketemu langsung dengan Dan forum anak daerah ketika beraudiensi ke Dewan, baik Dewan di provinsi maupun di kabupaten kota, itu mereka kemudian sudah membawa catatan, Mas. Artinya statement mereka untuk kemudian mereka sampaikan kepada Dewan. Iya, dalam bentuk sudah butir-butir begitu. Nah, itu kan mereka sendiri yang membuat gitu. Kami kan hanya melatih, memberdayakan, meningkatkan kemampuan mereka. Tetapi di dalam membuat butir-butir apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan mereka untuk difasilitasi di dalam pembangunan, itu mereka membuat sendiri forum-forum anak ini. Ini semua anak yang di Jogja boleh gabung ini, Bu? Gimana? Boleh, ada pendaftarannya, ada seleksinya dan sebagainya. Iya. Dan terbuka, Mas. Terbuka ya. Ya, kalau sekarang kan lewat online dan sebagainya itu. Ini menarik karena ini tadi di awal sudah disebutkan anak yang masa-masa mencari jati diri, ini apa ya, dijembatani dengan ada kegiatan yang positif seperti ini ya, biar tidak kemana-mana. Ya. Biar tersalurkan energi berlebihnya tadi ya. Oke. Cuma memang masih ada kelemahan-kelemahan juga ya. Artinya biasanya anak-anak yang tergabung atau berminat untuk berada di dalam forum-forum seperti ini ataupun di dalam kompetisi-kompetisi yang dilakukan di dinas pendidikan, misalnya olimpiade dan segala macam festival-festival itu kan biasanya anak-anak yang memang banyak positifnya begitu ya, yang mereka berada di dalam kelompok-kelompok positif gitu. Nah, tetapi memang masih kita merasa ada kelemahan juga di dalam memfasilitasi anak-anak yang memiliki keinginan lebih atau memiliki energi lebih gitu ya, ataupun memiliki ketertarikan di dalam hal-hal yang mungkin agak-agak mengarah pada energi yang lebih atau agresivitas tadi gitu. Nah, itu yang kemudian kami harus mengkonsepkan yang baru untuk anak-anak yang punya
kebutuhan yang lebih tadi. Oke. Sebelum kita break, ada satu pertanyaan dari Pak Agus yang ada di Bantul ini. Apakah pendidikan seperti yang disampaikan tadi, hal-hal yang disampaikan tadi sama narasumber, itu sudah ada dititipkan di dunia pendidikan ya, Bapak dan Ibu? Singkat ini, tapi penjelasannya mungkin panjang ini. Sudah ada di dunia pendidikan seperti apa penitipannya, atau terintegrasi di apa gak gitu nggak ini Bu? Ya, sebetulnya pendidikan ataupun dinas-dinas yang ngurusi masalah pendidikan itu juga termasuk di dalam tim gugus tugas untuk perlindungan anak tadi ya, Kabupaten Kota Layak Anak tadi. Memang di tingkatan sekolah juga sangat kami perhatikan dan sangat kami dorong gitu. Kami pun berkoordinasi dengan dinas pendidikan juga dan OPD-nya yang di kabupaten kota juga berkoordinasi dengan dinas pendidikannya masing-masing untuk mendorong sekolah-sekolah itu menjadi sekolah yang ramah anak. Karena sangat penting anak-anak ini aman dan nyaman belajar di sekolah gitu. Dan orang-orang dewasa yang ada di sekolah itu tidak hanya gurunya ya, tetapi juga termasuk security, termasuk cleaning service, kan, termasuk bapak kantin, ibu kantin gitu. Pokoknya semua orang dewasa yang ada di lingkup sekolah itu kemudian juga paham hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak anak dan keterlindungan anak ini. Sehingga anak-anak itu nyaman dan aman berada di sekolah, kemudian juga tidak mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis gitu ya, selama berada di sekolah ataupun selama berelasi dengan sekolah. Oh ya, jadi ada sekolah ramah anak gitu? Iya. Oh, oke. Pak Agus mau menambahkan berkaitan dengan pertanyaan Pak Agus tadi untuk titipannya ke dunia pendidikan? Ya, saya rasa yang lewat ke dunia pendidikan tadi, jadi yang kembali semula tadi audiensi forum anak tadi, kami selalu juga melibatkan seperti DP3P2, Dinas Pendidikan kami libatkan sehingga mereka beraudiensi ke Dewan itu puas jawabannya, lengkap sekali nanti. Nah, juga kami mendorong ya anak-anak sekarang kan beda, jangan zaman dulu, zaman kita ya. Kalau dulu kita agak kukunya kepanjangan sedikit sudah dipukul pakai garisan kan sudah tidak model zaman sekarang gitu. Kita jadi kelihatan kita usia berapa Pak ini? Ya kita udah beda lagi eranya ya, yang sabar dan harus tahu karakter anak sekarang seperti apa cara mendidiknya kan gitu. Kita dorong ke sana juga. Wah, ya, sekarang itu advokasinya adalah disiplin positif. Ya, positif. Cara mendisiplinkan tetapi dengan cara-cara yang positif. Baik. Kita harus break lagi, Bu Erlina juga Pak Kus. Nanti akan kita lanjutkan perbincangan cukup menarik ini ya. Dan masih ditunggu untuk Anda yang mau bergabung di 55776 untuk teleponnya. Ataupun SMS dan WhatsApp di 081754832000. Baik, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surotombat Kota Baru Yogyakarta. Kita masih di Children Talk nih ya, sahabat Sonora juga small listeners yang masih terus bergabung di 97,4 FM Sonora Yogyakarta dan juga 102,1 Smart FM Yogyakarta. Kebersamaan Anda kita tunggu untuk yang mau gabung di 5577762 ataupun SMS dan WhatsApp-nya di 081754832000. Narasumber kita ada Ketua Komisi D DPD Daerah Yogyakarta, ada Bapak H. Kuswanto SIP, dan juga Kepala Dinas P3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIP MM. Baik, Pak Kus dan juga Bu Erlina. Tadi kita sudah sedikit banyak membahas seputar ternyata ada forum anak juga. Nah, kalau kita berbincang ini berkaitan dengan yang sekarang baru banyak berkaitan dengan pelecehan seksual pada anak-anak. Nah, itu gimana ini dari dinas sendiri, Ibu? Iya, memang
Ya karena sekarang juga ada medsos, ada TV dan sebagainya, radio dan sebagainya ya, sehingga kasus-kasus itu kemudian menjadi terakses luas gitu informasinya. Iya, bahwa kasus-kasus pelecehan ataupun pelecehan seksual ya, termasuk diantaranya pencabulan, perkosaan dan sebagainya itu juga ada. Baik pelakunya anak maupun korbannya anak, itu dua-duanya ada. Dan jangan dikira ini hanya laki-laki terhadap perempuan loh ya. Ada yang kasus laki-laki terhadap laki-laki juga gitu. Atau homo gitu. Yang juga ada di DIY ini juga ada gitu. Kemudian kalau kita lihat yang viral di Banten sana itu sampai begitu beratnya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi panutan, tokoh, pengasuh dan sebagainya, yang kemudian justru malah melakukan kekerasan seksual terhadap anak didiknya yang berada di dalam pengasuhannya begitu. Nah, yang seperti ini di DIY pun berusaha kami tekan gitu, kami cegah gitu. Kalaupun ada yang kemudian kami tangani dengan baik, didampingi dengan baik gitu. Sehingga terhadap korban ini mendapatkan semuanya gitu, pendampingan psikologis, pendampingan bantuan hukum, kemudian rumah lindung yang aman dan sebagainya, sehingga kemudian ketika harus ada di dalam proses hukum itu si anak korban ini menjadi lebih nyaman, meskipun ya sebagai korban pastilah ada banyak yang hal-hal yang kemudian dirasakan gitu ya, yang memberatkan dirinya gitu, tetapi kami berusaha untuk mendampingi dengan baik dan kami punya kelembagaan untuk itu. Jadi di tingkatan provinsi ada yang namanya P2TP AKK atau Pusat Perlindungan Korban Kekerasan gitu, perempuan dan anak. Kemudian di tingkatan kabupaten juga ada UPT PPA-nya, dan kemudian di DIY ini kebetulan juga banyak lembaga LSM dan sebagainya yang menangani korban kekerasan, dan semuanya sudah tergabung dalam satu jaringan di bawah Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Dan di FPKK ini semua instansi yang terkait di dalam penanganan anak ini ada rumah sakit, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, OPD yang terkait, LSM dan sebagainya yang menangani kekerasan. Sehingga sebetulnya untuk DIY kenapa kita paling atas itu karena kita kelembagaannya juga dianggap cukup lengkap gitu di dalam melindungi maupun memenuhi hak anak. Nah, untuk yang kekerasan seksual ini memang kadangkala juga karena sekarang bermedia sosial bagi anak-anak ini juga terakses dengan lebih gampang begitu ya, sehingga kemudian berkembang juga kasus-kasus kekerasan yang berbasis gender online gitu. Artinya secara online itu artinya melalui media-media sosial, melalui WhatsApp dan sebagainya itu tadi. Kadang-kala hanya berawal dari chat-chatan di Facebook misalnya, kemudian tukar-tukaran nomor, WA-WA-an, kemudian itu berujung pada kekerasan seksual. Ada yang fisik, ada yang psikis gitu. Dan sekarang itu pelaku-pelaku kekerasan seksual, terutama yang dewasa, itu kan sudah pinter-pinter sekali memperdaya korbannya yang masih anak-anak ini. Ya karena masih anak-anak kan gampang ditipu gitu kan. Belum pengalaman dan sebagainya. Kemudian anak-anak ini karena sekarang mengakses gadget dengan leluasa tadi, banyak yang tidak terawasi oleh orang tua. Orang tua juga nggak mantau gitu ya, nggak membaca juga. Ketika ada perilaku-perilaku yang berbeda dari anak-anaknya gitu, mungkin karena sibuk banget orang tua ya. Nah itu maka kemudian anak-anak ini rentan untuk menjadi korban dan ketika menjadi korban itu kadang-kala takut untuk menyampaikan kepada orang tua atau orang dewasa di rumah gitu. Sehingga seringkali kemudian ketika sudah agak berat baru mengadu kepada layanan kami. Nah, orang tuanya yang mengadu maksudnya itu. Nah, tapi sekarang juga ada hal positifnya ketika kami banyak melakukan sosialisasi terkait dengan layanan kekerasan ini. Maupun kami banyak melakukan sosialisasi terkait layanan konsultasi. Ketika anak-anak ini mengalami permasalahan. Dari mulai sekedar curhat gitu ya, ketika bete, nggak punya teman dan sebagainya, sampai kepada mereka bisa mengadukan dengan lebih bebas, langsung begitu, ke layanan ini, anak-anak ini, melalui gadget mereka masing-masing tadi. Sehingga memang ada plus minusnya gitu.
Jadi kan memang kami harapkan anak-anak yang memiliki masalah gitu supaya segera untuk mengakses gitu. Kami kan sudah menyiapkan petugas-petugas yang memang sudah profesional gitu, untuk mendampingi anak-anak ini dari mulai sekedar mendengarkan aja deh curhatan gitu, sampai kemudian memberikan solusi-solusi ketika anak-anak ini mengalami tekanan mental misalnya. Kalau anak sekarang istilahnya kena mental gitu. Kena mental gitu, silahkan langsung telepon Tesaga gitu. Kami punya telekonseling sahabat anak dan keluarga itu. Yang apa-apa ada IG-nya, ada Twitter-nya, ada Facebook, ada lain-lainnya gitu, semuanya ada. Nah, sehingga anak-anak ini bisa langsung gitu. Kalaupun kemudian misalnya anak-anak ini sudah menjadi korban dari kekerasan, entah itu fisik, entah itu psikis ya, entah bahkan ketika seksual sekalipun, mengakses Tesaga ini kemudian bisa terhubung dengan layanan korban kekerasan kami. Nanti sesuai dengan lokasi anak itu, kalau memang itu ada di kabupaten kota, ya kemudian kami akan berkoordinasi juga dengan UPT PPA-nya kabupaten kota. Jadi bisa dengan cepat kemudian anak-anak ini terlayani, terdampingi dan sebagainya. Di main Tesaga ya? Iya. Pernah talkshow di Sonoran juga di Semarang? Iya betul, karena Tesaga on radio juga. On radio juga ya, oke. Baik, saya ke Pak Gus nih Pak. Seperti yang jenengan di awal tadi, ternyata ya bermula dari hal-hal gadget tadi, tapi berkembang menjadi yang tidak menyenangkan Kak gitu ternyata. Dan ini dampaknya seperti tadi, tapi dari DP3AP2 sendiri juga sudah ada strategi-strategi yang dilakukan. Nah, kalau dari Dewan gimana Pak? Ya, tadi benar yang disampaikan Bu Erlina tadi, fasilitas-fasilitas pengaduan itu sudah dibikin sedemikian rupa. Ya. Tapi kita kembali lagi jangan jumawa tadi. Maksudnya jangan jumawa itu kan daerah kita itu ada daerah-daerah pelosok juga di DIY ini. Nah, ini yang tidak bisa terjangkau internet atau sinyal. Ini juga tidak mungkin kan. Mereka langsung ke Tesaganya lewat ini. Nah, ini juga istilahnya perhatian khusus juga. Dan khusus gimana caranya supaya apa yang menjadi program DP3P2 ini juga bisa menyeluruh di seluruh DIY. Ini harapan kami dari DPRD. Nah, jadi memang di samping berbicara masalah pelecehan seksual, yang namanya orang Jawa itu kalau berbicara masalah itu mau melaporkan orang tuanya ini loh. Ini malu atau bagaimana? Iya kan? Kadang-kadang malu dianggap aib itu ya. Dianggap aib bagi mereka. Nah, ini akhirnya juga menghambat program dari pemerintah yang sudah dibuat demikian rupa untuk melindungi anak-anak dari korban pelecehan seksual tadi. Itu. Betul itu apa yang disampaikan Pak Gus ya. Baik ya. Bu Erlina sama Pak Gus, sebenarnya kita asik banget ngobrol seperti ini. Tapi kita harus akhiri kebersamaan kita ya. Nah, untuk mengakhiri ini mungkin bisa disampaikan berkaitan dengan program-program yang disampaikan dari Dinas DP3AP2 ini. Ketika mau menerapkan dari Perda dan juga mungkin program-programnya ini, adakah satu hambatan-hambatan yang dihadapi dari Dewan sendiri seperti apa? Mungkin hambatan-hambatan yang pernah dihadapi juga apa? Siapa dulu Pak Gus dulu untuk mengakhiri yang namanya regulasi yang sudah kita buat demikian rupa. Ini tidak bakalan bisa terrealisasi dengan baik sepanjang tidak ada kerjasama dengan masyarakat. Baik. Nah, kita bareng-bareng monggo dengan regulasi yang sudah kita buat. Ini betul-betul masyarakat juga mensosialisasikan sampai ke tingkat bawah. Kan kami tidak mungkin istilahnya mengandalkan SDM dari OPD-OPD yang terkait karena terbatas sekali. Kalau tidak ada peran masyarakat, ini tidak bisa tersosialisasikan dengan baik. Nah, itu di samping itu berkaitan dengan masalah anak Jogja ini, kami di depan sudah sangat prihatin tentu saja karena berpikir bahwa anak-anak ini sebagai penerus bangsa. Yang menggantikan kita ini ke depan. Nah, ini harus betul-betul Dewan itu tetap akan mendorong setiap kegiatan atau program kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak tadi dari DPRD seperti itu. Begitu mau program kegiatan seperti apa, anggarannya kita dorong dong, kan gitu. Supaya apa yang menjadi program DP3P2 khususnya yang membidangi baik anak perempuan, anak dan pengendalian penduduk ini betul-betul bisa berjalan dengan baik.
Anggarannya didukung ya Pak ya? Jelas, karena kita termasuki mobil ya Pak? Enggak, kita punya fungsi anggaran tadi. Dewan kan ada 3 fungsi tadi. Penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Pengawasan juga mengawasi kegiatan OPD itu juga kan gitu. Betul tidak kita anggarkan, programnya tidak dilakukan, tidak ada artinya itu. Oke. Nah ini untuk akhir percakapan kita, Ibu Erlina mungkin apa yang bisa Terima kasih Pak Kus. Tapi memang seluruh Jogja nih Pak. Kami memang masih mengharapkan karena apa yang ingin kami lakukan secara ideal tadi memang masih belum bisa terdukung semuanya begitu ya. Memang masih dalam tahap untuk peningkatan keterdukungan tadi. Tapi yang jelas bahwa masyarakat di DIY ini ya, semua pendengar Sonora, sahabat Sonora ini juga harus introspeksi diri gitu ya, terutama keluarga-keluarga ini. Kalau selama ini kita kalau sakit fisik sedikit aja kita pasti langsung nyari obat lah, pijet lah, apapun gitu ya, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke layanan kesehatan lain gitu untuk segera menyembuhkan. Tetapi apakah bila ada masalah keluarga yang bukan fisik, apakah lalu mencari pertolongan? Nah itu tadi, itu yang harus kita semua membaca diri kita masing-masing, gitu ya. Introspeksi, iya. Pertama, ketika menganggap itu aib, padahal itu masalah beneran, gitu, yang harus ada solusinya dan tidak bisa keluarga itu mencari solusi sendiri. Nah, sebaiknya kami sarankan untuk segera mengakses layanan-layanan aduan maupun kalau itu masalahnya sudah sampai kekerasan ya layanan kekerasan tadi sehingga kemudian terbantu. Terus jangan tunggu sampai penyakit masalah tadi itu menjadi besar gitu. Baru kelihatan sedikit aja baru meriang-meriang istilahnya tapi meriang hati ya. Meriang hati tadi konflik gitu, meriang konflik gitu, segeralah cari pertolongan. Sebetulnya kalau seperti yang medical tadi ya, di puskesmas itu juga ada psikolog, di rumah sakit juga ada psikolog gitu. Kami pun di layanan pengaduan ini, konseling ini, itu juga ada psikolognya, sehingga di kabupaten kota juga punya gitu, sehingga monggo segera diakses sehingga masalah-masalah itu tidak perlu menunggu sampai berat. Sampai kemudian mengakibatkan anak-anak berperilaku negatif misalnya. Sampai terjadi kekerasan di dalam rumah tangga misalnya. Baik terhadap pasangan maupun terhadap anak. Jangan sampai karena nanti dampak psikologisnya itu menjadi berat. Nah jangan tunggu gitu. Jangan tunggu sampai berat. Apalagi sampai perceraian tadi. Yang dampaknya nantinya juga terhadap anak-anak gitu ya. Nah sehingga ayolah kita mulai menganggap bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Psikologi di dalam keluarga itu sangat penting sehingga ya harus bersama-sama melakukan itu. Nah, itu tidak bisa kemudian hanya pemerintah yang sosialisasi terus, edukasi terus tapi tidak ada kesadaran ya di dalam keluarga. Nah, semoga kemudian dengan kita Children Talks ini, Children Talks di Sonora ini kemudian para pendengar menjadi sadar diri gitu ya. Tidak lalu kemudian menganggap enteng terhadap permasalahan keluarga, pengasuhan anak dan sebagainya. Baik. Kepala Dinas P3 AP2 DIY, Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Semoga yang disampaikan cukup menginspirasi kita semuanya menikah dan juga Ketua Komisi di DPRD Dasma Yogyakarta, Bapak Hakuswanto SIP. Terima kasih juga Pak ya. Sama-sama. Oke, sehat-sehat selalu Ibu dan juga Bapak. Amin. Demikian tadi sahabat Sonora dan juga small listener Children Talk edisi di hari ini Kamis 17 Februari 2022. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa.